kitab Nashihul Ibad ini dikatakan inna dzurriyyata syaiton, sesungguhnya keturunan setan, ay auladi iblis, anak-anaknya setan, ya, generasi setan, anak cucu cicitnya setan itu tis'ah, ada 9, ya, ada 9. من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما غاكم من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatid yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan RT 03 Bapak Asmawi beserta staf-stafnya Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Amim, Bapak Haji Lili Jarkoni, Bapak Sahadi, Bapak Samsul Rijal, dan juga Bapak Ustadz Ihsan. Dan istimewa buat sahibul bait Bapak Rukim sekeluarga, mudah-mudahan sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya sholihin dan salehah. Dan juga yang saya hormati para orang tuaku dan juga jamaah Majelis Taklim Albaniyah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena nikmat iman Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini saya melanjutkan pembacaan kitab Al-Hadrami, ya, yang mana membahas tentang syarat-syarat sholat. Ya, kemarin kita sudah sampai syarat yang ke-9. Nah, syarat-syarat sholat itu di dalam kitab ini terdapat ada 15. Ya. Ada 15, kita baru nyampe yang ke-9. Yang pertama adalah Islam, yang kedua tamyiz, ketiga masuk waktu sholat, yang keempat kita mengetahui fardu-fardu sholat, yang kelima kita jangan meyakini atau menukar yang fardu dijadikan sunnah, yang keenam ya kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas, dan yang ketujuh harus terhindar dari najis. Yang kedelapan kemarin sudah kita bahas menutup aurat, dan yang kesembilan adalah menghadap kiblat. Nah, itu syaratnya. Yang kesepuluh adalah tarkul kalam, meninggalkan bicara di luar bacaan sholat. Mari kita kirimkan Fatihah dulu buat pengarang kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia wal akhirah. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal mamnu wal rusu wa taubatun nasuh wa salatul jasad ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
khususan al-mu'alif hadzal kitab al-Imam Alama Syekh Abdullah bin Abdurrahman annallahu yaghfir lahum yarhamhum wa yudrijatu bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi. Amin. Syarat yang ke-10 adalah tarkul kalami, meninggalkan bicara atau mengucapkan kata-kata di luar bacaan salat. Nah, itu menyebabkan menjadi batal, kan? Karena yang namanya salat itu ada dua kerjaan. Pertama qauli, yang kedua fi'li. Makanya jangan kita melakukan pekerjaan ketika salat mengerjakan pekerjaan gerakan salat. Yang kedua, jangan melakukan bacaan di luar bacaan salat. Ya. Nah, makanya ketika salat ini kita diusahakan untuk khusyuk. Biar fokus. Tapi lagi-lagi khusyuk itu tidak semudah yang kita sangka. Kenapa? Karena salat itu setan pasti menggoda. Setiap saat setan selalu menggoda manusia. Setan itu banyak. Dalam kitab Nashihul Ibad ini dikatakan inna dzurriyyata syaiton, sesungguhnya keturunan setan, ay auladi iblis, anak-anaknya setan, ya, generasi setan, anak cucu cicitnya setan itu tis'ah, ada 9. Ya, ada 9. Jadi banyak. Ya, ada 9. Semuanya itu menggoda manusia dan menggodanya pun dibagi-bagi. Nah, jadi nggak semua orang digoda sama satu, dibagi-bagi. Yang pertama jalitun. Ada setan namanya jalitun namanya. Ini bukan nama orang India ya. Oh, bagus nih nama India. Ntar kalau punya anak penamain jalitun. Itu nama anak setan itu. Ya kan? Jalitun. Yang kedua wasin. Di sini ada narsim. Ini wasin nih. Ya kan? Jadi wasin itu nama keturunan salah satu anak setan. Ada lakus. Yang ketiga lakus. Yang keempat awan. Yang kelima happap. Bukan rahwan ini mah. Ya, namu. Ini mah. Iya. Jadi yang pertama keturunan setan itu kita ulang lagi. Yang pertama adalah jalitun, yang kedua wasin, ketiga lakus, 4 awan, kelima happap, kelima murroh, yang keenam masud, yang ketujuh dasim, yang kedelapan walhan, yang kesembilan jalitun. Ya. Tuh. Nah, tugas-tugasnya apa aja nih? Yang pertama yang namanya setan yang bernama jalitun, bahwa sahibul aswaq. Nah, ini tugasnya menggoda manusia yang di pasar. Nah, jadi di pasar itu ada setan namanya jalitun. Makanya pasar itu tempat yang paling kotor, banyak dosa. Kenapa? Jalitun ada. Goda apa dia? Menggoda pembeli, menggoda penjual. Kalau yang penjual apa yang digodanya? Ya sumpah, bohong, barang jelek disangka bagus. Yang bagus-bagus taruh di atas, yang jelek taruh di, wah ini baru metik ini. Lihat tuh bagus-bagus. Ya kan? Siapa yang goda? Jalitun. Ya kan? Modalnya disebutin padahal nggak segitu. Bohong. Sumpah. Bahkan yang ngurangin timbangan itu siapa yang goda? Jalitun. Bahkan yang beli aja digoda kan? Kita nggak mau belanja jadi pengen
belanja. Ya kan? Udah habisin duit, habisin. Jalitun tuh. Ya. Maka jalitun adalah setan khusus menggoda orang-orang yang ada di pasar. Wah. Orang yang tiap hari di pasar sama dia. Ya kan? Nah, makanya ingetin tuh, jangan. Ya kan? Namanya jalitun. Ada yang mengatakan sebagian, nah, namanya bukan jalitun tapi jalan bur. Jadi jalitun sama jalan bur itu sama. Tugasnya menggoda orang yang ada di pasar. Ya sumpah palsu. Demi Allah deh, ini bagus ini, ya kan? Atau juga pengkhianatan. Adanya di mana? Pasar. Ya, itu si jalitun atau jalan bur, ya kan? Di dalam kamus besar juga dikatakan bahwa jalan bur ini adalah salah satu setan yang menggoda pasangan suami istri untuk saling bercerai. Jadi kalau rumah tangga berantakan, itu salah satunya adalah yang menggoda adalah setan namanya jalan bur. Wa amma wasin, yang kedua ada keturunan setan namanya wasin. Dia menggoda apa ini? Bahwa sahibul musibah. Dia menggoda orang yang kena musibah. Jadi orang yang kena musibah itu masih digoda sama setan. Namanya wasin. Nah, bukan nama nasin ya. Wasin. Nah, apa digodanya? Kalau yang namanya musibah kan misalkan kita kehilangan sesuatu. Nah itu setan wasin goda. Nggak sabarlah kita, marah-marahlah kita, nuduh siapa aja lah. Ya kan? Wasin. Kalau kita sakit, ya kan? Sakit itu kan sebenarnya ibadah. Orang sakit itu ibadah. Nah setan nggak seneng kalau kita sabar dalam keadaan sakit. Setan nggak seneng. Makanya wasin goda. Marah-marahlah kita sakit, tidak terimalah dengan keputusan Allah. Itu wasin. Atau kita dalam keadaan susah, ya terhimpit ekonomi. Makanya apa yang terjadi? Wasin datang. Wasin datang. Terpaksa kita ngapa? Nyolong, nipu, gara-gara terhimpit ekonomi. Siapa yang goda? Wasin. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, sebenarnya kalau kita dalam keadaan bagaimanapun itu adalah dalam keadaan ibadah. Kita sakit, ibadah yang penting sabar. Kita dalam keadaan miskin itu juga ibadah yang penting sabar. Jadi orang miskin diem aja itu pahala. Kenapa? Karena dia sabar. Ya kan? Makanya beruntunglah jadi orang miskin tapi sabar. Makanya dalam satu hadisnya Nabi pernah berkata, orang miskin sabar itu lebih baik daripada orang kaya bersyukur. Orang kaya bersyukur baik, bagus. Tapi lebih bagus lagi, lebih baik lagi orang miskin sabar. Jadi kalau orang kaya bersyukur mah wajar lah, enak, ya kan? Udah itu bersyukur, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, orang miskin sabar. Itu pahalanya lebih gede. Qanaah dalam keadaan serba ada, bagus. Tapi lebih bagus lagi qanaah dalam keadaan miskin. Orang kaya ngomong, gue mah qanaah dikasih apa aja, terima. Iyalah mobil 4, rumah bagus, ya kan, tanah lebar, qanaah, bagus. Tapi ketika dia hidup serba susah, dia qanaah, itu lebih bagus lagi. Ya kan? Makanya orang miskin itu ibadah, diemnya, kerjanya, ya, semuanya ibadah. Kenapa? Karena dia qanaah, dia sab. Nah, makanya setan tidak tinggal diam. Apa? Menggoda. Dia nipulah, disuruhlah, dia inilah, itulah untuk melanggar aturan Allah.
Allah. Wasin datang. Yang sakit nggak sembuh-sembuh disuruh apa? Bunuh diri aja deh. Wasin tuh. Ya kan? Dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang kedua ada yang namanya setan A'wan. Bukannya Rahwan ya, A'wan. Ya. Ini adalah sahibul sultan, setan yang menggoda para pemimpin. Dari presiden, menteri, gubernur, sampai RT. Itu yang goda si A'wan. Ya kan? Disuruh korupsi, jolim, yang salah ditangkepin, yang benar dilepasin, ya kan? Iya, yang benar ditangkepin, yang salah dibebasin. Nah, itu yang goda siapa? A'wan. Ya, A'wan. Ya. Tuh. Yang ketiga, yang keempat namanya Lakus. Lakus sahibul majus, yaitu setan yang menggoda orang untuk menyembah api. Namanya majusi, orang menyembah api namanya majusi. Ini khusus buat lo. Jadi kalau ada orang yang menyembah api, yang goda adalah Lakus. Namanya majusi, nyembah api. Kenapa dinamain majusi? Lagi nyembah maju. Kebakar, kata temennya, majusi. Ya, kebakar tuh, coba mundur sih. Ya kan? Jadi jangan majusi. Ya. Nah, ada lagi Walhan. Walhan ini sahibut toharo, yang menggoda orang bersuci. Makanya kita kalau lagi wudu, cebok, mandi, ragu-ragu. Udah bener apa kagak? Wudunya sempurna apa kagak? Diterima kagak? Siapa yang goda? Walhan. Termasuk pas sholat. Ketika sholat kita ragu-ragu. Ini 3 rakaat apa 4 rakaat? Udah sujud apa belum? Siapa yang goda? Walhan. Walhan tuh. Jadi semua setan itu godanya satu-satu. Bukan semua orang digoda satu setan, tapi punya bagian masing-masing. Jadi ada yang goda khusus buat sholat, namanya si Walhan. Ya, suci tuh, ya kan? Kita kencing. Ada orang kencing kan tuh, cebok lagi. Ya kan? Kenapa? Perasaan ada yang keluar. Padahal enggak. Perasaan doang. Siapa yang goda? Walhan. Dia balik lagi nggak yakin, cebok lagi. Kan? Akhirnya kainnya sampai pada basah. Sholat akhirnya kagak jamaah. Siapa? Walhan tugasnya tuh. Ya kan, orang yang perempuan yang menstruasi, ini udah suci apa belum? Ya kan? Siapa yang goda? Walhan. Ya. Tuh. Nah, sebagian ulama mengatakan ya A'wan atau Walhan itu tidak ada. Yang ada itu A'war. A'war itu adalah orang atau setan yang menggoda supaya manusia berzina, maksiat. Tuh, makanya perempuan itu selalu cantik kalau kita ngobrolnya berdua. Ya, siapa yang goda? Karena si A'war ini selalu menghias perempuan orang lain. Jadi sejelek apapun itu perempuan, kalau ngobrol berdua sama kita jadi cakep. Coba dah. Ya kan? Ngobrol berdua nih sama perempuan. Itu perempuan jelek, tapi kita ngobrol berdua jadi cakep. A'war menghiasi. Makanya jangan suka ngobrol berdua, nggak boleh, laki perempuan. Kenapa? A'war datang menghiasi. Ya kan? Tuh, jadi disuruh berzina siapa? A'war. Ya. Terus wasnan. Wasnan ini adalah setan menggoda orang yang tidur, suka ngelonin. Kenapa kita tidur enak? Wasnan, usap-usap, ngelus-ngelus, apalagi subuh bantal nempel sama kepala. Si wasnan tuh neken banget, jangan bangun. Lu bangun gue getok. Kaki kita dipegangin sama si wasnan. Kalau subuh jangan berat, wasnan. Makanya kita kalau kita paksain badan pada pegel kan. Nah, makanya ada tip, kalau pagi-pagi kita bangun badan pegel, coba bangunnya siang. Ya kan? Jadi kalau kita bangun pagi-pagi badan pada pegel, berarti bangunnya kudu siang. Kalau siang enggak. Kenapa? Wasnan enggak getokin. Ya. Jadi si wasnan ini nutupin kuping kita. Kalau lagi habis subuh nih, si wasnan tuh nutupin supaya enggak denger ajan, enggak denger qomat. Orang yang bangunin enggak kedengeran.
wasnan tuh tugasna, ya. Tuh. Nah, selanjutnya setan yang pengganti daripada si wasnan, apa sih tadi? Si awar, si walhan. Yang ketiga adalah abyad. Ada setan namanya abyad. Ini adalah khusus buat menggoda para nabi, para aulia, para ulama. Nah, namanya setannya abyad. Nah, yang keenam namanya masyud. Ada setan namanya masyud, atau yang terkenal dengan matun. Matun. Dia ngapain tugasnya? Sahibul ahbar. Ini tukang menyebar fitnah. Suka menyebar berita bohong, hoak. Oh, nama setannya adalah masyud. Makanya kalau diusut-usut kadang-kadang nggak ketemu nih berita dari mana datangnya ini. Kok udah menyebar? Diusut-usut nggak ada. Oh, nggak ada pemulanya. Wah, berarti si maksud. Maksud nih, ya kan? Atau dia ngasih tahu ke orang. Udah bikin berita bohong dah. Dibuatlah sama orang itu berita bohong, disebarkanlah. Namanya maksud. Jadi kalau nggak ada yang mulain, muncul dewek, nah itu maksud bisa terjadi. Ya, berita heboh. Nah, makanya kita jangan mudah tertipu. Apalagi zaman sekarang, media semakin canggih, informasi semakin cepat. Kalau kita nggak hati-hati bahaya. Dan in ja'akum fasikun bin naba'in fatabayyanu. Kata Al-Quran kan begitu. Kalau apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, harus diinterogasi dulu, investigasi dulu, cek and recheck dulu, benar apa kagak. Apalagi sekarang zamannya zaman politik, wah semua media bahaya. Makanya saya jarang memposting gambar yang berbau-bau. Kenapa? Waktu Pilpres kemarin, saya nerima berita itu semua datang. Durasi sama, misalkan 4 detik. Gambar sama, orang sama. Tapi narasinya beda dikit. Ada berita misalkan kemarin, di Kampung Anu, masyarakat heboh mendatangi KPU karena surat suara sudah ditoblos nomor 1 misalkan. Ada yang ngirim lagi, beritanya beda lagi. Sudah terkirim, sudah tertoblos nomor 2. Nah yang benar yang mana? Padahal gambar sama, beritanya sama, orangnya sama, cuman narasinya beda. Yang satu yang nyoblos nomor 1, yang berita satu lagi yang nyoblos nomor 2. Mana yang benar? Canggih berarti informasi. Cepat berubahnya. Bingung dah tuh, main kirim sono jadi kirim lagi. Kalau ada yang ngirim berita yang itu, saya kirim yang ini gimana? Yang benar yang mana? Dia bingung. Ada lagi ulama, kiai ini dukung nomor ini. Padahal dia dukung nomor ini, tapi bisa berubah. Kenapa? Ini maksud nih, setan mas. Makanya kita hati-hati ketika ada informasi yang belum pasti, jangan disebarkan dah. Kenapa? Bahaya. Ya. Makanya kemarin ketika Polres Depok mengatakan orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah orang bodoh. Yang mempercayai dan ikut menyebarkan adalah orang idiot. Benar. Kenapa? Ini bisa berbahaya, menghancurkan persatuan Indonesia. Makanya jangan mudah menyebarkan, apalagi kemarin nih, Menteri Agama ya kan, itu banyak informasi begini, jangan permudah untuk dipercayai. Maksud, setan maksud. Kita mah nggak bisa apa-apa, cuman opini doang, paling ya pemerintahan sekarang begini, cuman begitu doang, apa bisa merubah? Nggak bisa. Makanya kita dalami dulu, benar atau tidak. Kalau enggak, yaudah, nggak usah disebar, luaskan, hapus saja. Kalau mau disebarkan lagi, cari ini benar atau tidak. Takutnya kenapa? Kita kirim, orang lain percaya, meyakini, dikirim lagi. Padahal beritanya bohong. Kita dapat dosa nggak? Dapat. Memfitnah. Ini gara-gara siapa? Maksud.
ya Mas. Makanya kita harus lebih hati-hati menggunakan media. TV juga begitu, sama, tidak semuanya benar. Makanya hati-hati dalam menerima berita dari TV, radio, WA, Facebook dan lain sebagainya. Makanya kita harus pandai-pandai memilih, ya kan? Kenapa? Jangan sampai kita merugikan orang lain dan akhirnya kita rugi, gitu ya. Selanjutnya ada setan yang namanya dasim. Ya, dasim. Dasim ini adalah sahibul buyut. Setan yang ada di rumah. Wah, jadi di rumah ini ada setan, namanya siapa nih? Dasim. Ini dasim demi narsim lagi ya. Saudaranya. Intahal rujul manjil walam yusallim. Kalau ada orang masuk ke rumah tanpa salam, si dasim ikut masuk tuh. Nah, dasim ikut masuk. Makanya ketika masuk rumah itu minimal assalamualaikum. Kalau enggak, wa yazkuru ismallah, nyebut nama Allah, bismillah. Ya kan? Baca qul huwallah 3 kali. Ya kan? Atau baca ayat kursi, ya kan? Tuh. Kenapa? Supaya dasim gak ikut masuk, ya kan? Tuh, makanya rumah sering ngajiin, sering dipakai buat sholat sunnah, sering disolawatin, biar ngapa dasim kagak Jadi kalau si dasim ikut masuk, itu semua rumah dikuasain, semua makanan masuk, minum masuk, di hordeng nempel, di baju yang digantung-gantungin masuk ke kantong baju, kantong celana. Lalu kita pakai itu baju tanpa baca bismillah lagi, dia ikut menguasai diri kita, ya kan? Makanya kalau yang punya makanan di rumah tutupin, punya minuman tutupin. Kalau baju digantung, kalau mau dipakai baca bismillah dulu, biar dasimnya pergi, ya. Apalagi maghrib. Nah, maghrib itu semua setan keluar. Ya, makanya pintu kalau maghrib tutup, hordeng, kaca tutup, jendela. Kenapa? Semua setan keluar waktu maghrib. Makanya orang dulu itu bener banget. Bocah kecil kalau maghrib jangan keluar. Kenapa? Banyak setan. Bener. Memang begitu. Setan keluarnya maghrib semuanya. Kalau bocah sekarang mah gak ngerti. Bapaknya setan semua. Jadi teman, jadi pada nggak, dulu mah iseng kan, genderuwo ada kolong wewe kan begitu. Karena mah kagak kenal bocah. Iya, bocah nangis juga, jangan nangis dari kolong wewe, diam tuh bocah. Ya kan, kalau sekarang malah kenceng, pengen nyari mana sih kolong wewenya, pengen gimana dicari kalau sekarang mah, ya kan, kayak apa? Iya, sekarang filmnya film horor yang ditonton, kan? Namanya setan, namanya dasim, ya kan? Hatta yaqa atalak wal hulu wad dorab, sampai terjadi kekerasan rumah tangga, dasim tuh yang ngasut. Suami mukul istri, dasim yang nyuruh. Ada istri yang motong kemaluan suaminya, dasim. Sampai cerai itu gara-gara dasim. Sampai si istri minta diceraiin, hulu, si dasim lagi, ya kan? Makanya hati-hati kalau masuk rumah, bismillah minimal, baca surah Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Ya paling enggak assalamualaikum deh. Mau ada orang kata kayak assalamualaikum, ya kan? Biar dasim kagak masuk. Ini bahaya soalnya dampaknya kekerasan rumah tangga, ya kan? Perselingkuhan, perceraian. Ini diakibatkan gara namanya setannya dasim, ya kan? Tuh. Nah, wa ammal walhan. Nah, ini ada lagi walhan nih. Yang tadi sudah ya. Bahwa yuwaswisu fil udhu'i wassalah, adalah setan yang khusus menggoda orang dalam wudu dan sholat. Seperti orang wudu, kan sunahnya berapa kali? 3 kali. Agak yakin kita 4, udah makruh. Jadi wudu itu sunahnya, tapi kalau lebih makruh. Kenapa? Termasuk mubazir, pemborosan. Gak yakin kita, siapa yang goda? Walhan. Kurang yakin, tambahin lagi, ya udah 4. Agak yakin lagi, nambah lagi 5. Wah, tambah boros.
walhan tuh yang goda. Ya kan? Jadi wudhu kita bukannya dapat pahala sunnah, tapi yang ada makruh. Kenapa? Boros. Dalam sholat juga begitu kan, ada takbir Allahu Akbar, ulang lagi Allahu Akbar, ulang lagi, nggak yakin, si walhan tuh yang goda, ya kan? Bahkan lupa, ini 3 apa 4, ini 2 apa 3, ya kan? Si walhan. Makanya ketika kita mau sholat, sunnah membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin, biar si walhan tidak menggoda kita, supaya tidak ada bisikan dalam hati, supaya kita tidak ragu lagi, yakin, ya kan? Dalam satu hadis Nabi bersabda, lil udui syaiton, bagi orang yang udu itu ada setan. Yuqalu lahu walhan, dikatakan namanya adalah walhan. Fattaquhu, maka takutlah kalian dengan walhan. Ai fahdaru, maka hindarilah yang namanya walhan. Caranya bagaimana? Ya tadi, ya baca bismillah, ya kan? Kalau mau salat, qul a'udzu birabbin nas, menghindari dari walhan, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minimal itu kita baca biar si walhan kagak ngikutin, ya kan? Nah, tuh. Nah, ada lagi yang bikin was-was dalam salat itu namanya honjab, ya, bukan walhan. Ada lagi yang mengatakan honjab itu. Jadi banyak setan, ada 9 tadi, ya, keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Dia menggoda semuanya. Pokoknya dia nggak senang melihat manusia ibadah, selalu digoda, ya kan? Supaya manusia tidak ibadah. Supaya apa? Nemenin mereka di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita kenalan dulu dah dengan namanya keturunan anak cucunya setan. Jadi ada 9. Jangan lupa tuh, jangan sampai dinamain anaknya walhan. Nah, jangan. Ya kan, kalau arwan, nah, ya jangan. Jadi jangan mentang-mentang dari bahasa Arab. Happab, kayak hap besar, happab. Nah, itu nama setan juga. Masud, tadi udah ya. Agak ada miing pelawak. Iya. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terakhir sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia pembangunan Majelis Talim Albaniyah yang telah berjibaku, yang berusaha. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Mudah-mudahan lancar, panitia diberi kesabaran, istiqomah, jadi ganti ya, dengan apa usahanya, tenaganya diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Biar sabar, walaupun gak ada bayarannya, ya sabar lah ya. Walaupun banyak ada omongan kiri kanan, ya tetap maju, ya. Nah, juga buat jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya, ya, tenaganya, pikirannya, dan yang penting adalah doa, ya. Karena dengan doa, yakinlah ini semuanya akibat karena doa kita semuanya, sehingga pembangunan bisa berjalan. Mudah-mudahan sampai selesai lancar, tidak ada halangan, biar bisa bermanfaat menjalin ini, ya. Mudah-mudahan rezeki yang telah bapak-bapak berikan, ya, baik itu berupa konsumsi, ya, berupa tenaga, pikiran, harta, semuanya Allah ganti dengan yang berlipat ganda sehingga harta kita tambah berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan jamaah yang ada, kalau ada yang sakit biar Allah angkat penyakitnya, kalau belum sembuh Allah beri kesabaran,
Kalau ada yang punya hajat khusus sahibul bait atau keluarga, mudah-mudahan hajat keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha, biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum punya keturunan, biar Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada, biar dijadikan anak-anak yang salihin dan salehah. Yang belum pernah haji umroh, biar Allah kasih kesempatan buat haji dan umroh. Yang punya masalah, biar Allah kasih solusinya. Yang punya utang, biar cepat lunas utangnya. Semuanya yang hadir pada ini, biar dipanjangkan umurnya, biar sehat, dijauhkan musibah bahaya, khususnya corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika salam alaika Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi يا عون الغريب يا عون الغريب يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك رجعت